Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Talabul ilmu syar'i di Islam TV, Jamaah Masjid Al-Musawarah Cimbuluit, Kota Bandung. Semoga Allah memberikan ketetapan taufik hidayahnya kepada kita semua, walaupun cuaca yang sangat mendukung ini tidak menghalangi langkah kaki kita untuk menghadiri majelis rutin yang telah kita selenggarakan. Dan hari ini betapa istimewanya kita lihat keajaiban dari suatu doa. Bukankah kita telah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan. Lihat janji Allah. Lihat apa yang Allah lakukan. Allah telah mengabulkan doa kita. Allah telah ijabah doa kita. Dan ini adalah satu dari sekian banyak doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah mengabulkannya. Sudahkah kita bersyukur terhadap hal ini? Segala doa yang kita panjatkan kepada Allah, banyak sekali yang telah Allah ijabah. Masihkah kita tidak bersyukur kepada Allah? Masihkah kita mengkufuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan? Hari ini 4 Ramadan 1444 Hijriah. Sungguh telah turun di hadapan Anda sekalian syahrun azimun, bulan yang agung, musimun karimun, musim yang mulia. Ala wa huwa syahrus shadaqati wal qiyam. Ketahuilah itu adalah bulan sedekah. Bulan kita berdiri di malam hari melakukan salat, salatul tarawih. Yang ini hanya ada di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Syahrul tilawatil Qur'an. Bulan kita membaca Al-Quran. Bukan berarti bulan-bulan selain Ramadan kita tidak membacanya. Syahrul sadaqati wal bir wal ihsan. Bulan bersedekah, bulan kita berbuat kebaikan. Syahrul Ramadan, syahrul it'amit ta'am. Ahlan wa sahlan. Bulan kita memberikan makanan, di mana banyak masjid-masjid tersedia takjil. Alhamdulillah. Muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, tidak ragu-ragu mengeluarkan infak sedekahnya. Ini bukti bahwa sedekah adalah bukti keimanan. Kalau nggak ada keimanannya atau anjlok keimanannya, pasti mereka genggam itu hartanya. Mereka pelit untuk mengeluarkan infak sedekahnya di jalan Allah. Tapi hari ini, bulan ini, mereka tidak ragu-ragu, mereka tidak susah untuk mengeluarkannya. Mereka mudah sekali untuk mengeluarkannya.
diberikan. Orang-orang yang telah melakukan kebaikan karena dia tahu pahala segala amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan tudha'af, berlipat-lipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrul muwasatil fuqara wal masakin wal aramil wal aitam. Bulan penghibur bagi orang-orang miskin, penghibur bagi para janda, para fakir, para yatim. Ini adalah bulan penghibur mereka. Di luar Ramadan mereka terkadang sedih dan paling banyak kesedihannya untuk menghidupi kehidupannya mereka susah payah. Sekarang bulan Ramadan begitu bahagia mereka. Dihibur oleh bulan Ramadan, banyaknya orang-orang yang berinfak, banyaknya orang-orang yang bersedekah kepadanya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrun azimun mubarakun, bulan yang agung, bulan yang diberkahi. Ja'alallahu fihi min fadailil ibadat. Allah telah menjadikan bulan ini di antara fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam beribadah. Allah menjadikan amalan-amalan yang tidak ditemukan selain di bulan Ramadan. Ayyuhal ikhwah jemaah yang Allah muliakan, inilah bulan Ramadan yang mana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Ini menjadikan bulan Ramadan masriqu anwaril Quran, bersinarnya cahaya-cahaya Al-Quran. Setiap masjid berkumandang tilawah Quran. Setiap rumah-rumah yang kita lewati banyak terdengar tilawah Quran. Syahrul Ramadan ayyuhal ikhwah, inilah kita telah dipertemukannya. Maka wajib bagi kita untuk yakni an nattabiq wa nafraha, agar kita bahagia. Wajib bagi kita untuk kita senang dan merasa bahagia terhadap bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang Allah muliakan, inilah suatu pelajaran di dalam bulan Ramadan yang harus kita ambil. Ada risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala, Durus fi Ramadan, pelajaran di bulan Ramadan. Adakah di antara kita ingin mengambilnya? Maukah hati kita ini memetik pelajaran di bulan Ramadan? Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala sampai bulan Ramadan adalah Nabi bertemu Ramadan itu 9 kali, dan diwajibkan pertama kali puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah. Dan ada peperangan besar yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu perang apa? Perang Badar. Barakallahu fikum, mumtaz. Ayyuhal ikhwah saudara-saudaraku, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira ini kepada para sahabat-sahabatnya, yang dia mengatakan, ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bertemu Ramadan menyebarkan kabar Ramadan ini dengan mengatakan, atakum Ramadan
syahrul mubarakun faradallahu subhanahu wa ta'ala alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Kata Nabi mengabarkan tentang datangnya bulan Ramadan kepada para sahabat. Telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarakun, bulan yang mubarak. Apa artinya? Bulan yang diberkahi. Syahrul mubarakun, bulan yang diberkahi. Yang mana di bulan ini Allah mewajibkan kepada kalian puasanya. Tuftahu fihi abwabus sama', dibuka pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutupnya pintu-pintu apa? Neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dibelenggunya, diikatnya gembong pemimpin setan. Lillahi fihi, dan Allah memiliki di dalamnya, di dalam bulan itu adalah lailatun khairun min alfi syahrin, suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu? Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa saja yang diharamkan kebaikannya, sungguh Allah telah haramkan baginya. Artinya siapa saja yang Allah tidak kehendaki rahmat, kebaikan di bulan Ramadan, ya Allah enggak kasih. Hadis ini riwayat Ahmad wa Nasa'i. Qala ulama, berkata ulama, hadal hadis aslun fi tahniyatin nasi ba'dihim ba'dan. Ini adalah hadis sebagai dasar pijakan dalam tahniyah, yakni ucapan ya atas kedatangan Ramadan sebagian manusia dengan manusia yang lainnya. Terhadap bulan ini mereka mengatakan, ya mungkin kalau sekarang selamat beribadah puasa, ke WhatsApp, ke Twitter, ke segala macam medsos yang ada, dia bikin kreasi dengan stiker-stiker, dengan flyer-flyer, ya, mengucapkan hal demikian. Ya, selamat menjalankan ibadah Ramadan, selamat berpuasa, selamat tarawih, belum ada ya, bikin ya. Ini adalah demikian Nabi tatkala berjumpa Ramadan mengasih kabar kepada para sahabat demikian. Dari hadis ini apa yang terkandung? Yang pertama, Ramadan itu syahrul mubarak, bulan diberkahi. Ya, walaupun ada ulama mengatakan bulan yang suci, ya, bulan sedekah, ya, syahrul qiyam, bulan berdiri malam hari alias sholat malam. Tapi Nabi menetapkan bulan Ramadan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, maka banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Itu kan arti berkah, barakah. Katsirul khair, banyaknya kebaikan. Yang kedua, Nabi telah tetapkan Allah mewajibkan kalian berpuasa. Maka ini faidah kedua, puasa wajib di bulan Ramadan. Selain ayat-ayat yang lain,
Yang jelas telah kita hafal bersama, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ketiga faedahnya, di bulan Ramadan tuftahu, dibukanya pintu-pintu langit. Dalam riwayat lain, pintu-pintu surga. Futihat abwabul jinan, futihat abwabul jannah. Yang ketiga, yang keempat faedahnya, ditutupnya pintu neraka di bulan Ramadan. Faedah kelima, dibelenggunya di bulan Ramadan itu pemimpin setan, gembong setannya. Ya, kalau anak buahnya masih berkeliaran, ya kan? Maka kalau ada pertanyaan, ya Ustaz, kenapa bulan Ramadan masih ada yang menipu? Allahul musta'an, masih ada yang nyopet, padahal udah pensiun premannya. Itulah ya, anak buah setan, kroco-kroco yang masih berkeliaran, sehingga masih ada kemaksiatan yang tidak terbendung. Dan pasti ada hikmahnya dalam hal demikian. Nah, itu faidah keberapa? Kelima. Kelima keenam. Kelima. Faidah keenam dari hadis tadi, bahwasanya di bulan Ramadan Allah memiliki satu malam yang lebih baik daripada berapa bulan? 1000 bulan. Lailatul Qadar. Dan faidah terakhir dari hadis tadi, Allah telah mengharamkan siapa saja, ya, man hurima khairaha, ya, siapa saja diharamkan kebaikannya telah Allah haramkan. Artinya dia nggak bisa melakukan kebaikan, ya sayang, rugi, ya, kasihan, sengsara orang tersebut. Usianya telah Allah dapatkan di bulan Ramadan, tapi dia biasa menganggap Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Dia merasa nggak bahagia, merasa nggak senang, merasa ya biasa gitu ya, mager, apalagi ya, segala alasan-alasan yang dia enggan beribadah. Ini adalah suatu kesengsaraan yang nyata, yang jelas bagi seseorang. Kalau ketemu Ramadan dia nggak bersemangat. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Nah, dan boleh di antara kita untuk mengasih kabar kepada saudara-saudara dengan tahniah tadi. Telah datang Ramadan, Ramadan bulan yang diberkahi, kita boleh sampaikan. Ya, nah. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, atakum Ramadan syahrul barakah fihi khairun yukhashyikumullahu fihi. Datang kepada kalian Ramadan, bulan barakah, di dalamnya lebih baik, ya, yang Allah hamparkan di dalam bulan tersebut kepada kalian. Fatanzilur rahmah, rahmat kasih sayang Allah turun di dalam bulan tersebut. Wa tuhattul khataya, dihapusnya kesalahan, dihapusnya dosa-dosa. Wa yustajabu fihi du'a, diijabahnya doa. Wa yanzurullahu illa
tanafusikum. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat ya kepada ya siapa yang sungguh di antara kalian ya, wa yubahi bikum malaikatahu, dan Allah membanggakan kalian di depan para malaikatnya ya. Fa'arallaha min anfusikum khaira, maka mereka memperlihatkan kepada Allah siapa di antara kalian ini yang meraih kebaikan, yang berlomba-lomba. Jadi Allah ini melihat siapa di antara kalian yang berlomba-lomba, karena Allah Ta'ala melihat kepada kalian. Fa yanzurullahu illa tanafusikum, maka Allah melihat kalian itu saling berlomba-lomba ya. Sudah pagi atau siang harinya dia berpuasa ya, dia nggak mau ketinggalan berjamaah salat wajib, dia juga nggak mau luput dari salat tarawih ya, dia selalu hadir tampil di depan. Dia nggak mau kalah dengan orang-orang sebelah yang memiliki uang berlimpah. Dia tetap mengeluarkan infak, walaupun cuma 500.000. Emang adanya segitu, dia nggak mau kalah. Biar orang kaya berlimpah hartanya, tapi saya punyanya segini, tetap saya keluarkan. Ya. Orang kaya juga nggak mau kalah. Sudah berlimpah, dia punya taufik hidayah dari Allah, dia keluarkan semuanya buat kegiatan-kegiatan Islam di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah banggakan hal ini di depan para malaikat ya. Maka ditampakkan kepada Allah di antara kamu sekalian yang berbuat baik. Fastabiqul khairat ya ayyuhal ikhwah, berlomba-lombalah kalian di bulan Ramadan ini kebaikan. Malam hari setelah tarawih, mereka saling berlomba-lomba pula di dalam membaca Al-Quran. Kamu sudah berapa juz? Saya masih malu-malu ya. Katakan saya, nggak usah malu. Yang penting ada proses untuk kita beramal saleh. Ya. Tapi jangan juga ujub, saya dong. Hari pertama ini sudah masuk juz 30. Dia nggak mulai dari juz 1. Tapi dia buka mushaf. Ya, dia baca. Ini yang paling baik, ikhwan. Kalau antum bukannya via gadget, itu nanti kemana-mana. Ya, gunakan mushaf. Ya, walaupun di gadget sudah ada aplikasi mushaf Al-Quran di dalamnya, tetap saja itu namanya gadget, bukan mushaf. Ya, antum baca lewat situ tidak mengapa, tapi gangguannya makin banyak. Ya, nanti antum multitasking sana kemari yang lain dan sebagainya. Tapi kalau di mushaf, antum multitaskingnya itu aja kan, alamannya ini lagi. Al-Quran juga, nggak ada yang lain. Semua kalamullah, itulah mushaf. Ya. Nah, dan salah satu adab tilawah Quran dengan memegang mushaf, seseorang harus bersuci, ya, berwudu terlebih dahulu, ya, bersuci. Kalau nggak ada air berarti tayammum. Fa inna syaqi man hurima fihi rahmatullah, rawahu Tabrani wa ruwatuhu thiqat. Sesungguhnya yang sengsara adalah siapa saja yang diharamkan di dalamnya rahmat Allah. Hadis ini riwayat At-Tabrani dengan perawi-perawi yang thiqat, yang terpercaya. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan,
Ya, sungguh siapa yang sengsara adalah yang Allah harapkan rahmat Allah. Di bulan Ramadan dia nggak mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia malas-malasan. Inilah syahrul Ramadan, syahrul mubarak, syahrul barakah, bulan yang Allah berkahi. Maka jangan lagi kita untuk bermalas-malasan. Dekat-dekatlah dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang selalu rindu kepada masjid, sehingga ini menimbulkan jiwa kita juga bersemangat. Dari hadis ini yang semakna dengan hadis sebelumnya, ada beberapa faedah yang bisa kita petik adalah tentang Allah limpahkan segala kebaikan di dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama. Fihi khairun yughashshikumullahu fihi. Di dalam bulan tersebut ada kebaikan yang Allah limpahkan. Fatanzilur rahmah. Di bulan tersebut turun rahmah, kasih sayang Allah. Yang kedua, yang ketiga, dihapusnya kesalahan atau dosa-dosa. Bulan penghapus dosa. Betapa banyak manusia yang melakukan dosa, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, yang khilaf, yang lupa, baik kesalahannya kepada Allah secara langsung maupun kepada manusia. Maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya dari hadis ini adalah yustajabu fihi du'a, diijabahnya di bulan Ramadan ini doa. Maka perbanyak doa. Apa yang antum inginkan, doalah saat antum berada di bulan Ramadan, saat antum sedang berpuasa. Kegalauan antum adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesedihan, derita dan sebagainya, adukan, minta kepada Allah agar hilang semua derita itu. Kesulitan, minta kepada Allah agar dimudahkan. Dan Allah telah katakan hal ini juga di dalam surat Al-Baqarah, yang mana Allah telah sebutkan setelah Allah jelaskan tentang syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda dan seterusnya. Lalu ayat berikutnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila bertanya hambaku kepada engkau tentang aku, wa idza sa'alaka, jika hambaku ini bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini qarib, apa? Dekat. Aku akan ijabah, aku akan jawab permintaan seseorang yang meminta, seseorang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an, jika dia berdoa kepada aku, idza da'ani, ya, maka penuhi seruan, ya, maka berimanlah kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ya, itulah bulan doa, adalah salah satu nama daripada bulan Ramadan, bulan berdoa. Apalagi saat ini turun hujan. Allahumma shayban nafi'an, ya Allah, semoga Allah, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat, adalah termasuk
waktu ijabah doa. Saat dia berkendara, ya, yang tidak ada atasnya, alias pakai motor, kehujanan, berdoa. Allahumma shayban nafi'an, ya Allah berikanlah aku mobil. Dan udah punya mobil, gak ada hujan, kamu berdoa. Berarti itu yang terbaik buat dia. Terus berdoa berarti buat dia. Ya, yang punya mobil gak berdoa juga. Ya, dia nggak kena hujan. Ya. Tapi hujan itu kan air rahmat, ya, barokah. Kenain diri kita, jangan takut sama air hujan. Justru itu adalah barokah. Nah, ada kisah yang menarik, ya, saat berkumpul-kumpulnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kemudian hujan turun, beliau spontan keluar, buka imamahnya kena hujan dengan ceria, bagaikan anak kecil yang senang dengan mandi hujan. Karena hujan ini barakah dari Allah Subhanahu wa taala, air yang diberkahi adalah air hujan. Lihat betapa banyak hasil yang dihasilkan oleh air hujan. Pertumbuhan bisa tumbuh. Hewan-hewan yang kehausan bisa hilang dahaganya lantaran air hujan dengan izin Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita lalai. Salah satu sunnah Nabi SAW, tatkala hujan turun, beliau mengatakan doa tadi, Allahumma shayban nafi'an, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat. Nah, bulan diijabahnya doa adalah bulan Ramadan. Bukan berarti bulan-bulan lain Allah tidak mengijabah, tapi Allah lebih menspesialkan bulan Ramadan ini. Fayanzurullahu ila tanafusikum, maka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kalian perlombaan kalian, saling berlomba-lomba. Ya, ini arena kita bulan Ramadan. Ya. Kalau olahraga mungkin ada Olimpiade, ada SEA Games, ada Asian Games, ada games-games yang lainnya. Namun orang beriman ini adalah arenanya, arena perlombaannya. Siapa di antara mereka yang ingin meraih kecintaan kepada Allah dan dicintai oleh Allah, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah melihatnya. Kemudian faedah berikutnya, wa yubahi bikum malaikatahu, dan Allah membanggakan kalian di hadapan malaikatnya. Ya. Dibanggakan kita ini. Sebagaimana Allah membanggakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, Allah menyebut-nyebutnya, ini kan dibanggakan. Sangat menyenangkan kalau kita dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla, pencipta kita. Ya. Seperti seorang ayah, ya, yang memiliki beberapa anak, pasti membanggakan salah satu anaknya atau beberapa anaknya. Ya. Masya Allah, ya, anakku ini sudah 7 tahun, sudah hafal Al-Quran. Usia 7 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sudah hafal Quran. Ini bimbingan seorang ibunya. Ya, bisa saja ibunya mengantarkan ke syekh, ya, kepada penghafal Quran, kepada ustaz, kepada guru-guru yang sudah hafal Quran. Masih kecil di antara. Ya. Maka suatu kebanggaan jika usia tersebut sudah hafal. Dan ini adalah pecutan buat saya pribadi, ya, agar memiliki anak-anak yang hafal Quran sejak kecil. Insya Allah Taala, ya, di masjid ini
kita akan merintis, kita akan mencoba untuk mencari ridha Allah, madrasah Qur'aniyah, al-madrasatul Qur'aniyah, Taman Tahfiz Sahabat, insyaallah taala. Bukan buat hanya anak-anak saja, tetapi umum juga, insyaallah ada halaqah-halaqah Quran di sini. Biar masjid ini penuh keberkahan, makmur dengan ilmu-ilmu agama, makmur dengan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Kemudian setelah Allah membanggakan ya orang-orang yang berbuat kebaikan di bulan Ramadan, ya, maka para malaikat akan melihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kita yang berbuat baik, dikasih perlihat ini yang baik, ini yang baik, ini yang baik. Dan faedah terakhir dari hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, bahwasanya sungguh sengsara orang yang telah Allah haramkan rahmat padanya. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan tatkala Nabi naik mimbarnya, ada malaikat Jibril yang mengatakan, ya, ada seorang hamba yang syaqi, yang sengsara, yang dia bertemu Ramadan, lam yunfarlah, tidak diampuni dosa-dosa. Nggak mau minta ampun sama Allah, nggak mau taubat sama Allah, cuek saja, padahal banyak maksiat, banyak dosa yang telah diperbuat. Kasihan, rugi dan sengsara. Dan janganlah kita seperti ini. Naam, ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Maka pertemuan kita dengan Ramadan, gembiralah, senanglah. Waktu ke depan sebenarnya itu cepat sekali. Tapi kalau kita banyak melakukan amalan-amalan soleh, tentu itu akan lebih melapangkan dada-dada kita. Perbanyak tilawah Quran, perbanyak tadabbur Quran, dan tentunya paling utama adalah beramal terhadap apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Bertemunya kita di bulan Ramadan, maka sungguh-sungguhlah pertemuan dengan kesungguh-sungguhan kita berazam atas puasa yang kita lakukan, baik secara hissi maupun maknawi. Maka pertemuan dengan bulan Ramadan yang kita berpuasa secara hissi, artinya secara perasaan, secara rasa ini, yaitu dengan apa? Bijtinabil mufaddilat, dengan meninggalkan yang menjadi pembatal-pembatalnya, pembatal puasanya. Itu hissi. Adapun puasa secara maknawi, maka bijtinabil ma'adhim wal munkarat. Ya, puasa secara maknawi yang harus kita lakukan juga adalah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran. Nah, itulah dua jenis puasa yang harus kita lakukan, hadapi. Puasa secara rasa dan puasa secara makna. Puasa secara rasa, kita harus meninggalkan semua pembatal-pembatal puasa. Dan secara maknawi, kita harus meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran agar pahala tidak berkurang. Nah, puasa tapi masih gosip, puasa dagang tapi masih nipu, puasa tapi masih korupsi. Ini mah puasa apa? Puasa makan saja, minum saja. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada puasa pada dirinya kecuali hanya menahan lapar dan haus, dahaga saja. Yang lain tidak. Sholat ditinggal, ngaji juga, baca Quran ogah, malas. Haus tak? Kalau baca Quran banyak-banyak,
Kata siapa haus? Haus emang iya puasa. Namun kalau dia sudah terbiasa itu mah terus merasa haus, tapi haus ingin baca terus. Karena seseorang kalau sedang baca Al-Quran itu, kalau hatinya bersih, dia itu terus merasa lapar terhadap baca Quran. Kalau hatinya kotor, ya pasti ya selembar dua lembar ya capek. Atau baru dua baris sudah ngantuk matanya. Malam kalau begitu adalah waktu yang tepat untuk kita tilawah Quran. Malam hari sediakan kopi biar cenghar, insyaallah taala bermanfaat ya, kita bisa baca dengan baik. Ya. Tinggalkan ucapan atau ngobrol-ngobrol yang gak karuan, tinggalkan. Ya, nah, sesekali setelah capek ya boleh peregangan-peregangan ya, boleh stretching dan seterusnya. Ya boleh pijit-pijit sama istrinya, sama temannya, boleh. Ya. Nah, ayo ikhwah saudara-saudaraku jamaah Masjid Al-Musyawarah, talabul ilmi syar'i, para penuntut ilmu syar'i di Cimbelir, Kota Bandung yang Allah muliakan. Maka itulah yang harus kita lakukan dalam berpuasa, baik puasa secara hissi maupun maknawi. Dan ingat, ini yang harus kita contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang apa? Ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, lebih-lebih di bulan Ramadan ini Nabi paling banyak melakukan perbuatan ketaatan-ketaatan. Paling dermawan. Kalau bulan-bulan lain yang pakai segini, dia lebih segini lagi, lebih lagi, lebih banyak lagi. Ya. Maka itulah contoh yang bisa kita contoh manusia utama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayo ikhwah. Ya. Dalam kitab ini di Durus di Ramadan ada 30-an pelajaran yang bisa kita petik. Dan kita ketahui manzilatus siyam Ramadan, kedudukan puasa Ramadan ini adalah betapa agungnya ya dalam syariat Islam ini. Ya, dan Allah katakan hal tersebut ya di dalam firman-Nya yang telah kita hafal bersama-sama. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan tentang ini, dan ini merupakan rukun Islam. Ada berapa? Berapa rukun Islam? 5. Khamsah. Ingat jari kita. Karena sebagian kaum muslimin ditanya berapa rukun Islam, mikir-mikir. Dia nggak pernah melihat jari mereka. Ini mudahnya ya. Ada yang nggak tahu rukun Islam. Tahu jumlahnya tapi nggak tahu isinya apa saja rukun Islam. Musibah. Sangat disayangkan, nggak tahu rukun Islam. Nabi katakan ini adalah sebagai bangunan Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Dibangunnya Islam ini atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah. Ini adalah yang pertama. Bersamaan dengan wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatain yang pertama. Persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Syahadatain sebagai rukun yang pertama. Wa iqamis shalah,
menegakkan sholat. Ini rukun yang kedua. Wa itaiz zakah, ini rukun yang ketiga. Wal hajj wa shaum Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Keempat, kelima. Dan ada dalam riwayat lain lebih mendahulukan Ramadan dulu, kemudian zakat, kemudian baru puasa. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ini tidak bertentangan, tidak bertabrakan hadis satu dengan hadis yang lain. Al makna Islam dibangun atas 5 perkara tadi. Dan puasa Ramadan merupakan bagian dari rukun Islam, dari bangunan Islam ini. Maka perlu diperhatikan tentang kedudukan puasa Ramadan terhadap nas-nas yang ada. Kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Ini pun nas yang sharih, lagi jelas wajibnya puasa bagi orang-orang beriman. Maka perlu ketahui ya tentang makna nas-nas tadi, hadis yang menjelaskan tentang puasa Ramadan harus diketahui. Maka siapa saja yang dia tahu tentang hal ini namun dia tidak berpuasa, maka ditanyakan keislamannya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, maka seseorang yang dia secara sengaja menyangkal kewajiban puasa dengan lisan dan hatinya, bahwasanya Ramadan tidak ada puasa wajib di dalamnya, sungguh dia telah kafir. Kaum muslimin yang Allah muliakan, hati-hati. Jangan meremehkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sengaja dia meninggalkannya karena malas. Ini belum kafir. Namun sengaja karena hal-hal yang tadi dia telah katakan, sungguh dia telah keluar dari Islam. Namun kita tidak boleh mengecap dia kafir, dia tidak puasa. Tidak. Ini hanya orang alim yang ulama yang boleh mengatakannya. Allahu a'lam. Ada hadis yang mengatakan, dalam ini adalah riwayat Abu Dawud dalam kitab Siyam, kitab Shaum, juga dari At-Tirmizi, Abwab Shaum, bab ma jaa fil iftari muta'ammidan, apa-apa yang datang dalam berbuka secara sengaja. Man aftara yawman min ramadana min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdi anhu sawmud dahri kullihi wa in shamahu. Siapa saja yang berbuka pada suatu hari di bulan Ramadan tanpa adanya rukhsah, tanpa ada uzur, wala marad, juga enggak sakit, lam yaqdi anhu shamud dahr, maka puasanya setahun itu tidak bisa membalas walaupun dia berpuasa. Enggak bisa membayar puasa setahunnya itu. Enggak ada rukhsah, dia enggak ada sakit, enggak safar, sengaja enggak berpuasa, maka puasa dia yang setahun itu enggak ada apa-apanya, enggak bisa melunasi, enggak bisa membayar, enggak bisa menyamai, ya, walaupun dia itu berpuasanya. Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, jangan anggap remeh puasa. Kalau antum sakit, boleh antum berbuka. Kalau antum lagi safar pergi, boleh berbuka. Nanti ada pembahasan yang lebih rinci dalam hal tersebut tentang puasanya orang yang safar dengan yang sakit. Nah,
Inilah ya mungkin sebagai pembuka dari durus fi Ramadan, pelajaran di bulan Ramadan yang harus kita ambil tentang pertemuan kita dengan bulan Ramadan. Ini menunjukkan Allah telah mengabulkan doa kita. Padahal baru sepekan lalu kita mengatakan Allahumma balighna Ramadan. Atau salafus saleh 6 bulan selalu mengucapkan doa ini. Allahumma balighna Ramadan, selalu diucapkan. Inilah bukti bahwasanya Allah mengabulkan doa kita. Nah, pelajaran pada hari ini mungkin ada beberapa waktu yang ingin saya sampaikan. Saya akan lewati beberapa bab, ya. Walaupun di sini tidak disebut bab, ada beberapa fasal saja yang saya lewati. Betapa pentingnya tentang surah Al-Fatihah yang ini paling banyak kita baca sekarang, ya. Paling banyak kita dengar karena di dalam salat tarawih, dalam qiyamul lail. Syekh Abdul Aziz Hafizullah Ta'ala memasukkan pembahasan tentang suratul Fatihah. فإن سورة الفاتحة أعظم سور القرآن. Ya, surat Al-Fatihah ini yang a'zam, yang paling agung di antara surat-surat di dalam Al-Quran. Ya, Al-Fatihah. Waqad warada fi fadliha ahadits katsirah. Dan telah ditunjukkan dalam hadis-hadis yang banyak yang telah tetap dari Nabi SAW yang sahih. Wa li hadhihi surah al-azimah asma'un 'adidah. Dan inilah surat yang agung yang namanya juga tidak cuma satu, namanya banyak. Di antaranya surat apa? Selain Al-Fatihah ada Alhamdu, karena dimulai dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain namanya apa? As-salah, as-salatu. Al-Fatihah, Alhamdu, as-salatu. Kenapa disebut surah as-salah? Wa dzalika lama jaa fil hadis qudsi. Ya, ada datang dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi ini hadis yang redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan firman, bukan Al-Qur'an, ya. Hadis namanya hadis qudsi. Kata Allah Ta'ala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi as-salah antara diriku dan di antara hambaku nisfain, setengah-setengah, menjadi 2 bagian. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan buat hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, apabila hambaku berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala, apabila hambaku berkata Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qala Allah Ta'ala, Allah katakan, Asna alayya abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala, dan apabila hambaku berkata Maliki yaumiddin, yang merajai hari kemudian. Qala, maka Allah berkata Majaddani abdi, ya, hambaku memujiku, mengagungkan aku. Wa qala marah, ya, dibaca, kemudian hambaku membacanya lagi. Fa wada'a ilai abdi, ya, fa idza qala
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Qal, Allah berfirman, hadza baini wa baini abdi. Ya, ini antara aku ya dan di antara hambaku. Ini pertengahannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang Engkau murkai. Maghdub, Engkau murkai, alaihim, atas mereka. Ini kata ulama, yang Allah murkai adalah siapa? Yahudi. Yahudi tahu kebenaran tapi nggak mau mengikuti. Sekarang kalau ada orang Islam tahu kebenaran tapi nggak mau ikuti, seperti siapa jadinya? Yahudi. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Kata ulama tafsir, dia adalah siapa? Nasrani. Kenapa Nasrani sesat? Dia beribadah tanpa ilmu. Hari ini kalau ada orang Muslim yang dia beribadah tanpa ilmu, maka seperti siapa? Nasrani. Orang Nasrani beribadah tanpa ilmu. Apa contohnya? Dia pergi ke tempat ibadahnya tanpa bimbingan kitabnya yang sudah tidak suci lagi. Doa-doanya juga beraneka ragam macam, bahasanya juga beraneka ragam macam. Kalau di sana alat musiknya pakai ini, ya dia pakai itu ibadahnya. Kalau sebelah sana pakai alat musiknya dari bambu, pakai bambu. Nggak ada yang seragam. Islam, pemiliknya Muslim, maka dia harus beribadah dengan ilmu. Yang di ujung timur dunia dengan di ujung barat haruslah sama, karena Nabi-Nya sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana Al-Fatihah dengan bahasa Arab, di sini pun Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Di sana bersedekap tidak ada, di sini pun bersedekap tidak ada. Di sana menghadap kiblat, di sini pun menghadap kiblat saat sholat. Rukuk, sujud dan seterusnya, ya harus sama, harus dilandasi dengan ilmu. Qala, dan Allah katakan, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini buat hambaku dan buat hambaku apa yang dimintanya. Fasamaha sholah, maka Al-Fatihah disebut sholah. Jadilah surat Al-Fatihah sebagai rukun di dalam sholat. Maka siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Minimal ini kita harus pahami secara tafsir. Kalau dilihat dari hadis qudsi ini, qasamtu as-shalah baini wa baina abdi nisfain wa li abdi mas'ala fa idza qala al-abdu alhamdulillah. Tidak dikatakan fa idza qala al-abdu bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis qudsi ini tidak ada. Maka yang rajih pendapatnya di antara silang pendapat atau ikhtilaf ulama dalam masalah ini, maka Al-Fatihah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadisnya, ini dalilnya yang menunjukkan Al-Fatihah dimulai dengan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini di luar daripada surat Al-Fatihah, sama seperti surat-surat yang lain. Nah, ini yang rajih. Ya, walaupun ada ulama yang berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim dimasukkan sebagai ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, tapi yang rajih adalah Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, di antara kesalahan yang harus diluruskan kaum muslimin terhadap surat Al-Fatihah yang agung ini adalah punten wae-nya, maaf ya, ini meluruskan saja bahwasanya mereka menjadikan Al-Fatihah ini seolah-olah selalu sebagai pembuka acara. Mentang-mentang artinya pembukaan acara ini, ila hadrati bla 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 dan seterusnya, Al-Fatihah. Ya, ini enggak ada asalnya dari Nabi maupun para sahabat dan juga para ulama lainnya. Ya. Nah, ikhwah, ya, tidak ada. Ya. Al-Fatihah pembukaan, bukan berarti setiap ada acara dibuka dengan surat Al-Fatihah. Kalau hal tersebut maka butuh dalil. Butuh apa? Petunjuk yang jelas. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan burhan, jelas kalian kalau kalian benar-benar orang yang jujur, orang yang benar. Nah, ya. Tadabbur ayat merupakan hal yang harus kita lakukan juga. Di samping tilawah Quran, maka tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran? Tidakkah mereka itu untuk mentadabburi Al-Quran, memahami makna Al-Quran? Am ala qulubihim aqfaluha? Atau hati-hati mereka telah tergembok, terkunci? Maka kita harus mentadabburi Al-Quran. Berapa caranya? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafizul Dalam menyebutkan dua cara mentadabburi Al-Quran. Yang pertama secara global, mujmal. Misal ayat Al-Fatihah ini secara globalnya apa? Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Makna-maknanya ya. Globalnya apa Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan inti daripada surat Al-Fatihah. Hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan. Berarti apa? Tauhid. Bahkan Al-Fatihah itu mencakup 3 tauhid yang ulama telah menjelaskannya. Ada tauhid rububiyah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb yang mengatur alam ini, yang Dia menghidupkan, mematikan, mengatur segalanya, rezekinya, hidup matinya, sengsara, senangnya. Itulah tauhidur rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Ini tauhid asma wa sifat. Ya. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah tauhidul uluhiyah, tauhidul ubudiyah. Ini secara mujmal, ya, mentadabburi ayat. Atau dalam surat An-Naba itu tentang hari kiamat. Kurang lebih demikian. Kita memahami secara globalnya dulu. Dan cara tadabbur yang kedua adalah dengan secara rinci, ayat per ayat, kaitan ayat satu dengan yang lain dan seterusnya. Maka itu cara mentadabburi. Ya. Globalnya demikian, kita tahu. Ini imam baca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu surat tauhid. Ya, kita memahami. Jadi kita bisa melatih kekhusyuan kita di dalamnya. Ya. Dan
Kita tidak boleh dimurkai oleh Allah, karena Allah memurkai orang-orang Yahudi yang tahu kebenaran, yang tahu ilmu, tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti. Kita tidak boleh seperti orang-orang yang Nasrani yang sesat, yang dia beribadah tanpa ilmu. Jadi secara global kita telah mengetahui isi daripada Al-Fatihah. Itu akan membantu kita khusyuk di dalam sholat kita. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita lanjutkan lagi tentang pembahasan surah Al-Fatihah ini di pertemuan berikut. Yang mungkin ada pertanyaan, bila mana ada, tafadhol, dipersilakan. Baik, hal min soal. Any question? Apa jawab? Wadih, jelas? Durus fi Ramadan fi hadal yaum, pelajaran di bulan Ramadan hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pekan depan pelajaran yang lain. Dan InsyaAllah di Jumat depan kita ada acara nyentren kilat ya, yang ada beberapa peserta sudah mendaftar ya. Jika bapak-bapak silakan tafadhol untuk mendaftar di panitia yang ada. Kita akan membahas lebih dekat lagi kepada Al-Quran, karena ini bulan Al-Quran. Jadi pelajaran-pelajaran tentang Al-Quran ini harus lebih banyak porsinya ya dibandingkan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita menunggu adzan, menunggu maghrib untuk tanda sebagai puasa kita akan batal. Maka di sisa waktu ini silakan untuk kita beramal soleh, berdoa atau melanjutkan tilawah Quran dan lain-lainnya. Jangan banyak-banyak kita ngobrol. Mungkin setelah ini saja baru itu kita bisa lakukan. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.